Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak Abi kelas 6 semuanya. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Abi minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kesehatan sehingganya kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi akhirul zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya berarti Rasulullah adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman, di mana usia dunia ini sudah tidak lama lagi. Apakah benar begitu, Bi? Benar anak-anak Abi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak diutusnya aku dan dengan hari kiamat itu seperti ini. Rasulullah berisyarat seperti ini, ya, berisyarat seperti ini. Ini dan ini direnggangkan oleh Rasulullah seperti ini. Berarti begitu dekatnya jarak hari kiamat tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Abi ingin menyampaikan materi terkait tentang bab 3, halaman 33, dibuka bukunya, ya. Judul pelajaran kita pada hari ini yaitu iman kepada hari akhir. Di bukunya halaman 33 itu, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan seyakin-yakinnya kepada kita tentang hari akhir ini. Baik, anak-anak Abi semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran. Setelah kalian berdoa, simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Iman kepada hari akhir sering juga disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat itu apa, Bi? Hari kiamat adalah hari ketika semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu akan mati. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan di dunia. Dan segala isinya itu akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, Allah tidak akan hancur pada hari kiamat nanti. Seluruh makhluknya akan hancur. Itulah pengertian ataupun definisi dari hari kiamat. Kalian bisa lihat di samping itu ya nak ya. Baik anak-anak Abi, hari kiamat merupakan bagian daripada cabang rukun iman. Rukun iman yang keberapa, Bi? Rukun iman yang ke-5. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir berarti kita meyakini dengan sepenuh hati
bahwasanya suatu hari nanti kehidupan di alam dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Dan pada saat itu manusia sudah tidak lagi bisa melakukan suatu hal apapun itu. Dan pintu taubat pada saat itu pun ditutup. Jadi semua makhluk-makhluk Allah, terutama kita ini sebagai manusia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak bisa lagi. Paham tuh? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kisah tentang akan terjadinya hari kiamat ini, itu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99, dari mulai ayat 1 hingga akhir, yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat. Jadi di dalam ayat tersebut menceritakan betapa dahsyatnya bumi nanti akan diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Abi, untuk mengetahui kisahnya nanti kalian bisa membacanya sendiri di surat tersebut ya. Sekarang kita lanjutkan tentang hari kiamat. B, bagaimana sih Bi meyakini dengan adanya hari kiamat tersebut? Baik anak-anak Abi akan sampaikan bahwasanya hari kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro. Jadi kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu kiamat yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering melihat tetangga kita ada yang meninggal dunia. Pernah lihat kan? Mereka mati, meninggalkan dunia ini, itu bagian dari kiamat dalam kehidupan dia. Kemudian kita sering menyaksikan di televisi ada kabar bahwasanya gunung meletus dengan dahsyatnya. Itu juga bagian daripada kiamat kecil. Atau kita menyaksikan ada gempa bumi yang begitu dahsyatnya seperti di Sulawesi. Itu betapa dahsyatnya gempa di situ sampai Allah balik tanahnya bisa berjalan dan lain sebagainya. Orang di sana mungkin merasa itu udah kiamat yang sangat besar menurut mereka, padahal itu masih bagian daripada penggambaran hari kiamat. Kemudian kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang ada tsunami yang sangat besar sekali di Indonesia. Pada saat itu ada di Aceh, yaitu air yang begitu dahsyatnya dari dalam lautan menghancurkan, meluluh lantahkan kota Banda Aceh pada saat itu. Mereka meyakini mungkin itu adalah kiamat besar datang. Ternyata itu masih kiamat kecil yang Allah kirimkan pada mereka. Kemudian kalian mungkin melihat ada banjir yang sangat luas di televisi, sering diberitakan. Itu juga adalah bagian daripada kiamat kecil. Jadi bencana-bencana apapun yang terjadi di dunia ini untuk saat ini itu disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil yang tidak ada seper-sepernya dibandingkan dengan kiamat kubro. Baik anak-anak Abi, sampai di sini kalian paham apa itu yang dimaksud dengan kiamat sugro? Paham ya nak ya? Dari kejadian kiamat-kiamat kecil tersebut itu menunjukkan bahwasanya nanti suatu saat akan datang kiamat yang sangat besar. Apa Bi namanya kiamatnya? Yaitu kiamat kubro.
di mana kiamat tersebut tidak hanya sebagian negara, tidak hanya sebagian wilayah yang dihancurkan oleh Allah, tetapi bumi ini Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Gunung meletus, air meluap, bumi terbelah, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kita semua dalam keadaan ketakutan yang sangat mengerikan. Contoh ada gempa kecil aja, ya, itu gitu sudah paniknya luar biasa. Tetapi kiamat kubro itu tidak bisa kita gambarkan betapa paniknya kita mungkin pada saat itu. Pada saat itu tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Jadi semuanya mati. Manusia mati, dan malaikat pun mati. Jin-jin juga ikut mati pada saat itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Kekal dan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mengalami kematian. Baik anak-anak Nabi, setelah hancurnya alam semesta ini, selanjutnya kita akan memasuki fase kehidupan ataupun memasuki alam new normal lah kalau kita bilang, ya. Alam new normal itu berarti kita memasuki alam baru, di mana manusia itu akan hidup di alam yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Nah, ingat, hari kiamat itu terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk pertama kalinya. Pada tiupan yang kedua, selanjutnya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzah. Alam barzah yaitu alam kubur. Jadi tempat menyimpan ruh-ruh orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, pada hari itu disebut dengan Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk menuju alam akhirat. Ya, bisa kita bilang dengan alam new normal juga lah. Nah, seperti itu ya. Jadi alam di mana kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Selama-lamanya di sana. Setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, kemudian Allah giring manusia itu ke sebuah tempat di mana hari itu dinamakan Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam manusianya hingga manusia akhir zaman ini, yang sekarang ini. Bahkan manusia-manusia yang akan mendekati hari kiamat itu. Dikumpulkan di sana, padangnya sangat luas, menampung seluruh manusia. Nah, pada saat disitulah kita akan mengalami beberapa hal yang mengerikan, di mana manusia akan dikumpulkan dalam keadaan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kalau amalnya buruk, maka Allah akan jadikan tubuh mereka itu seperti makhluk yang sangat buruk. Wajahnya buruk, badannya pun buruk. Tetapi orang-orang yang baik, yang ibadahnya bagus, maka Allah akan membangkitkan dia, mengumpulkan dia dalam keadaan yang baik pula. Jadi manusia yang ihsan, manusia yang terbaik pada saat itu, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di padang mahsyar ini adalah padang yang sangat panas sekali bagi orang-orang yang amal ibadahnya buruk. Tetapi bagi orang yang ibadahnya bagus akan terasa dingin, ya, seperti kita dalam mungkin seperti di AC, ya, sejuk, nyaman dan enak. Dan waktu pada saat di padang mahsyar itu sangat lama sekali dirasakan bagi orang-orang yang amal ibadahnya buruk. Tetapi yang amal ibadahnya baik akan merasakan pada hari itu seolah-olah cepat sekali
tidak terasa lama. Sehingganya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh pada hari itu sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abi yakin kalian semua ingin kan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Nah, itu semua yang kita harapkan. Jadi, pesan Abi, kalian harus rajin-rajin berbuat amal kebaikan. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal ibadah kita yang disebut dengan yaumul mizan. Setelah itu ada juga yaumul hisab, yaitu Allah akan menghitung seluruh amal perbuatan kita. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi pada saat itu. Telah dihisab, dihitung-hitung, kemudian di mizan, ditimbang-timbang amal ibadah kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan sedetail mungkin, serinci mungkin, sehingga kita tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit apapun. Jadi setelah itu semua dilaksanakan, kita telah melalui proses-proses tersebut, maka ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan balas semua kebaikan-kebaikan kita, yaitu dengan diistilahkan yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu hari pembalasan, di mana manusia yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan selama di dunia. Kemudian yang amal ibadahnya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ataupun neraka-neraka yang lainnya, yaitu suatu tempat yang sangat mengerikan yang kita tidak pernah rasakan di dunia ini. Suatu tempat yang menakutkan yang kita mungkin tidak pernah merasakannya juga di dunia ini. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, setelah kita pelajari tentang hari kiamat ini, mungkin di dalam hati kita bergetar begitu dahsyatnya, ya Allah, akan terjadinya hari kiamat nanti. Mungkin kita belum siap untuk menjalaninya. Tapi ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan mengalami peristiwa hari kiamat kubro tersebut. Dikarenakan pada saat itu seluruh orang-orang baik, terutama orang-orang yang berilmu, terutama orang-orang yang ahli ibadah, yaitu khususnya orang Islam, telah Allah matikan lebih awal sebelum datangnya hari kiamat. Itu saja yang dapat Abi sampaikan, hikmah daripada mempelajari tentang kisah hari kiamat ini, ya. Yang pertama, mendorong manusia agar selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita ataupun mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, mendorong manusia agar tidak melakukan perbuatan buruk ataupun jahat. Itu saja yang dapat Abi sampaikan. Setelah ini kalian kerjakan buku painya, ya, latihan soal halaman 42 dan 43. Dikerjakan semuanya. Nanti pekan yang akan datang Abi akan mengadakan penilaian harian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.